Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita berdua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Ustaz. Masya Allah. Balik lagi ke Jakarta. Aduh, kemarin kita udah bahas tentang penyakit hati bareng Ustaz Syarif Baraja. Sekarang kita mau bahas perihal rezeki. قد أفلح المؤمنون. Di tengah kita ini kan, di tengah-tengah masyarakat banyak pertanyaan-pertanyaan perihal rezeki Ustaz ya. Salah satunya misalnya, apakah rezeki itu udah ditakdirin gitu? Apakah udah ada takdirnya gitu? Semua sudah ditakdirkan, Mas. Daun jatuh sudah tertulis di lauh. Pasti itu ya. Pasti. Nah, kalau memang rezeki sudah ditakdirkan, berarti nggak perlu dong orang lagi buat ngejar rezeki. Nungguin aja gitu. Ya kalau larang lapar ya. Kalau belum ditakdirkan kenyang ya jangan makan, Mas. Iya kan? Iya. Iya. Kalau haus ya udah diem aja. Nunggu air masuk sini. Oh iya benar. Tungguin aja sampai itu gelas masuk sendiri ya. Nggak, soalnya banyak pendistorsian perihal rezeki juga, Sat. Iya. Makanya itu kan karena ketika takdir kemudian orang tidak perlu mencari, maka dijawabnya tadi kalau dia lapar, tunggu aja nanti sampai makanan datang masuk ke mulut. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Berarti harus dijemput ya? Harus dicari. Harus diikhtiarkan gitu. Harus dicari. Gimana ya untuk nyari rezeki yang kira-kira halal dan thayyib, baik buat kita gitu? Ya halal ya cari aja semua pekerjaan yang halal. Dengan pekerjaan yang halal. Dan itu nanti akan mengarah ke takdir kita yang akan menjadi jatah kita gitu. Cari dengan pekerjaan yang halal. Dan satu hal, orang harus yakin bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kepada sebagian orang lebih dibandingkan yang lain. Nah, ya itu kadang kan kita kalau udah ngerasa kayaknya udah dikejar, udah diusahain, ternyata kayaknya belum dapat tuh Ustaz. Ya sudah, memang segitu, jatahnya segitu. Tapi bukan berarti tidak ada improvement ya. Bukan berarti tidak ada perbaikan. Nah, mungkin ada yang salah di mana perlu kita perbaiki, kita tingkatkan. Nanti di situ kemudian Allah SWT membuka pintu rezeki yang lain, yang lebih banyak untuk meningkatkan gitu. Nah, sebenarnya ada sangkutannya nggak sih ketika kita melakukan dosa terus dengan sulit atau syaratnya rezeki kita? Bisa jadi. Sangat ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kenapa bisa begitu? Ya itu yang sudah artinya dari keterangan para ulama yang mengambil kesimpulan dari banyak ayat dan hadis ya tentang pengaruh dosa terhadap rezeki seseorang. Cuman itu tidak berlaku umum. Artinya berapa banyak orang yang dia nggak pernah sholat, dia kafir, dia penjahat, tapi malah banyak duit. Iya betul. Nah itu itu dia tidak diberi rezeki berupa iman, tidak diberi rezeki berupa kesempatan beramal soleh, tapi dibuka rezeki berupa duit. Oh berarti berbeda Sat. Rezeki tentang uang atau materi dengan rezeki iman kita dan itu minta sama Allah kan, sama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Iya, maksudnya ketika orang diberikan rezeki yang banyak, seorang muslim misal, tapi dia nggak melaksanakan ketaatan gitu. Ya, maknanya kan itu semua sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ada orang yang dia ingkar, ada orang yang dia kafir, tapi dibuka rezekinya sama Allah sehingga lebih kaya. Tapi dia tidak dikasih iman, tidak dikasih kesempatan beramal soleh. Hanya dibuka untuk memiliki uang lebih banyak dibanding yang lain. Padahal itu ujian. Ini sebenarnya hiburan buat orang-orang yang agak rezeki
saya nih misalnya lagi susah nih Ustaz ya. Rezekinya lagi belum dibuka sama Allah gitu. Mungkin sebenarnya udah dibuka cuman belum banyak gitu. Lalu kita coba menghibur diri bahwa ketika lagi ada project, tahu-tahu tiba-tiba gagal, tahu-tahu tiba-tiba nggak jadi gitu kayak tadi kan cerita. Akhirnya tuh menghibur diri, oh berarti itu nggak baik menurut Allah buat saya gitu. Bisa jadi. Iya Ustaz ya. Dan masalahnya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu masalah berapa jatah kita hari ini. Yang jelas selama orang hidup masih ada rezeki. Rezeki baru habis ketika hidup Sudah meninggal. habis. Pas dia meninggal tuh ya. Makanya ketika kita yakin akan hal itu dan kita akan terpacu untuk selalu berusaha karena pasti ada rezeki. Dan kita tersemangati untuk mencari dari jalan yang halal karena yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki. Nah itu Ustaz, emang susah juga tapi Ustaz. Ada ungkapan yang bilang, hari-hari gini, tahun-tahun sekarang sih nyari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu. Ungkapan-ungkapan seperti itu baiknya dibalas dengan kata-kata seperti apa itu? Ya semua ini diuji, manusia ini diuji memilih jalan halal atau memilih jalan yang haram. Itu semua bebas, orang disuruh milih karena dunia ini ada tempatnya ujian. Ada yang dia bertahan sambil bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah pasti akan berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menjanjikan jalan keluar. Bukan tidak ada masalah, ya masalah ada, tapi ada jalan keluar di situ. Dan kemudian Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib katanya begitu ya. Itu bukan katanya, itu Quran tuh. Iya maksudnya bunyinya begitu, bunyinya begitu. Itu bukan sekedar katanya. Bunyinya begitu. Masalahnya kita nggak percaya, masih yakin kita masih kurang. Pertama, yang kedua takwa kita masih kurang. Oke. Mesti kita tingkatkan takwa kita. Ya itu untuk mencapai itu kan nggak gampang Ustaz. Berat banget. Iya memang itulah berat. Untuk menerima itu karena kadang kita suka ngelihat kita nih misal udah sholatnya udah gitu, puasanya udah, zikirnya udah, tapi kok ternyata orang yang nggak sholat, nggak zikir, nggak puasa lebih gampang Ya sudah, gitu. berarti memang jatah rezeki kita segitu. Kadang suka berat sekali Ustaz. Ya manusiawi kali saat begitu Ustaz ya. Ya memang itulah artinya gejolak yang ada pada diri kita pada rezeki. Memang seperti itu kadang gejolaknya, di mana jiwa kita sendiri yang memang ingin gitu, kemudian merasa kok cuma dapat segini. Akhirnya kan harus kita ingat bahwa semua itu sudah tertulis, selesai. Iya sebenarnya emang kalau dibalikin lagi udah tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita bahwa setiap yang terjadi pada di alam ini dan pada diri manusia sendiri itu sudah ditulis sebelum semua itu diciptakan. Terjadi. Supaya apa? Supaya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kita nggak terlalu bergembira karena sudah ditulis sebelumnya. Atau ketika kita kehilangan itu juga kita tidak terlalu sedih karena itu sudah tertulis, selesai. Nah, permasalahannya kita mesti merawat keyakinan ini bahwa yang memberikan keluasan berupa rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menyempitkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika keyakinan itu bercokol dalam hati kita, maka kita akan terus minta sama Allah, bergantung sama Allah, minta bantuan Allah. Dan itu salah satu bab peribadatan yang sangat besar. Ketika hati kita merasa miskin di hadapan Allah, perlu bantuan Allah, itu pintu ibadah yang sangat besar. Itu ya sebenarnya. Iya. Kita merasa kecil, merasa kecil, miskin, merasa hina di hadapan Allah ya. Iya, itulah peribadatan yang dilakukan dalam hati. Yang lebih penting daripada peribadatan yang dilakukan oleh fisik, karena berapa banyak orang yang fisiknya beribadah tapi dalam hatinya dia tidak bergantung kepada Allah, merasa bisa, merasa mampu, merasa kuat, merasa kaya, akhirnya dia tidak merasa perlu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah pun gue bisa hidup, bahasanya begitu. Iya. Padahal kalau Allah nggak itu nggak bakal hidup tuh dia. Selesai urusannya, repot. Makanya ini khusus sih teman-teman yang senasib gitu ya sama saya. Tawa aja kameramen. Itu tuh mentok, harus suka mentok ya. Mentoknya mungkin mikirnya begini, Sat. Ini Allah belum turunin rezeki apa karena belum mentok kali ya?
Wallahu a'lam, itu misteri. Yang jelas ketika itu sudah terjadi, oh berarti itu sudah takdir yang Allah gariskan seperti itu. Iya, kayaknya Allah tahan gitu. Kita udah ikhtiar nggak jadi. Tapi kan kebutuhan rumah ini kan harus dipenuhi. Bisa jadi kita berikhtiar dengan cara yang salah. Masya Allah. Ya, Harus bisa. diperbaiki lagi. Dan juga mungkin ketika kita berikhtiar nih, Allah SWT belum buka jalan karena kita kurang mendekat sama Allah SWT. Kita masih suka maksiat, takwa kita kurang. Ya, kewajiban-kewajiban belum kita kerjakan. Tawakal kita kepada Allah masih kurang. Oke. Ya. Akhirnya rezeki itu dia. Artinya itu semuanya sudah takdirnya. Takdir segini mau tawakal tingkat tinggi, mau apa iman seperti apa, kalau jatahnya segitu ya segitu. Ya segitu ya. Iya. Oh, berarti ketika seorang yang nggak taat sama Allah kasih rezeki, itu bisa jadi ujian dia atau yang disebut istidraj gitu. Ya, dia uji dengan itu. Oke. Apakah dia kemudian makin sadar atau dia malah semakin jauh? Berarti kalau semakin jauh, Ya, semakin jauh bisa jadi semakin jauh. Tiba-tiba Allah panggil, Ya sudah. Auzubillah min dzalik. Dia sudah hidup di dunia, dia sudah dengar itu Islam, dia sudah tahu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia nggak nyari. Dia nggak nyari tentang apa sih yang harus dikerjakan dalam hidup ini. Apa sih tugas saya? Dari mana sih saya berasal? Ngapain saya harus hidup di dunia ini? Buat apa? Nanti setelah saya mati saya kemana? Itu pertanyaan besar yang dijawab oleh Al-Quran ketika orang berpanduan dengan Al-Quran selesai hidupnya. Dengan berjalan dengan sesuai dengan jawaban pertanyaan tadi yang digariskan dalam Al-Quran tadi tentang siapa saya. Saya manusia dari tanah. Kemudian Kembali ke tanah. kisah Nabi Adam dengan iblis turun ke bumi dan sebagainya. Nanti ketika hidup ini adalah tujuannya adalah untuk beribadah, Allah SWT menciptakan kita untuk kita supaya kita diuji oleh Allah SWT mana orang yang paling baik amalannya. Kemudian setelah mati nanti ada hisab, ada hari kiamat, ada surga neraka. Dan ya mindset kita tentang rezeki tidak bisa dipisahkan dari itu semua. Yes, oke. Tidak bisa dipisahkan dari kerangka ya 3 pertanyaan besar yang Dapat rezeki dari mana, dikemanakan. Iya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba. Hatta 1 rupiah pun sih. Iya, akan ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah tentang uangnya. Kalau pertanyaan tentang uang ini ada 2. Dari mana dan buat apa? Iya. Itu maksudnya 1 rupiah pun akan Allah tanya. Iya. Dari mana dan buat apa? Serius nih, Ustaz? Iya. Iya, serius. Waduh. Harta kan termasuk yang dari mana buat apa. Nah, ini kerangka ini yang akan membuat orang itu dia hidup dengan benar ketika dia yakin akan pertanyaan tadi, akan hari kiamat, akan surga, akan neraka. Iya, dia makanya orang ini harus tahu mindset yang benar yang ditanamkan dalam Al-Quran, dan harus prinsip mindset itu harus ditanamkan dalam dirinya. Jadi Islam ini bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar hal-hal yang nampak fisik gitu loh, tapi ada keyakinan ini yang dalam dada yang menjadi pondasi dari amalan-amalan fisik itu. Nah, salah satunya keyakinan masalah hari kiamat, keyakinan masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rezeki dari ya bagi sebagian bagi sebagian manusia dan menyempitkan. Kalau sekarang banyak, ya udah berarti saya masuk yang dilapangkan. Kalau sedikit ya lagi disempitkan. Yang disempitkan selesai. Ketika yang sedikit ya kita lakukan sesuai yang kita punya, sesuai yang kita mampu. Ketika banyak ya banyak peluang kebaikan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diberi banyak harta. Tapi bukan berarti yang kecil pun juga kehilangan kesempatan. Orang bersedekah sesuai dengan kadarnya, dan itulah yang sedekah itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, mungkin karena salah satunya kalau kita lagi sedikit nih Ustaz ya, tapi kebutuhan kan makin besar Ustaz. Minta sama Allah, ntar Allah kasih, ntar Allah buka jalan. Yang penting berarti
keyakinan untuk memperkuat keyakinan bahwa nanti Allah kasih itu sampai kapan batasnya, Ustaz? Memperkuat keyakinan dengan mentadabburi Al-Quran tadi, dengan zikir tadi, dengan sholat tadi. Minta tolong sama Allah dengan sholat. Kalau hari ini Masalahnya ada hal-hal yang memang dalam dunia kita mentok, Pak. Dan itu sudah sampai batas kita. Kita sudah tidak bisa lagi menanggung lah. Kita bawa ke Allah, kita sholat. Nabi SAW idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Ketika sedang dibuat susah oleh sebuah urusan, maka berlindung ke sholat. Iya. Ini keterampilan sholat yang seperti ini nih yang penting sekali pada zaman kita sekarang. hari ini. Semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sempit, semakin hari semakin susah, semakin hari apa-apa mahal, harga-harga mahal. Itu sudah ada hal yang memang tidak bisa kita tanggung. Jangan ditanggung bawa ke sholat. Masalahnya banyak dari kita yang tidak tahu gimana sih caranya sholat. yang kita bisa membawa permasalahan itu dalam sholat itu gimana sih caranya? Gimana sih sholat yang khusyuk, kemudian ya memahami makna bacaan sholat, kemudian ya ketika berdoa ketika kita berdoa dengan penuh kerendahan, kita berdoa dengan penuh kepasrahan, kita nggak bisa ya. Dan orang-orang banyak pasrah itu dicuekin, ditinggalin, bukan begitu pasrah. Pasrah itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat kisah para nabi-nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah. Iya, bukan pasrah, udahlah. Sekarang banyak yang beredar ya Allah yang menciptakan ini pasti tidak akan meninggalkanmu. Ya, betul. Pertanyaannya, tahu dari mana Allah nggak bakal ninggalin kita? Tahu dari mana? Apa kita yakin kita diam-diam aja terus Allah nolong? Mana doa kita? Itu bukan yang dicontohkan oleh para nabi. Kalau kita lihat dalam surat Al-Anbiya ya, kisah Nabi Ayub yang sakit. Betul. Kena kusta ya. Rabbi inni masani yadur. Ya Allah, saya terkena penyakit ya Allah, masani yadur. Tetap ikhtiarnya tetap berdoa. Berdoa kalau mentok itu sholat dan berdoa, udah itu aja. Nggak ada yang lain. Kadang solusinya sebenarnya baliknya ke Islam lagi gitu, Ustaz. Ke keimanan lagi, ke sholat, ke Allah lagi. Iya, baliknya ke Allah lagi. Makanya kita muter-muter nih, kita nyari kerjaan, nyari proyek atau udah kerja terus dari jam 8 pagi sampai jam 5 masih kurang, hantem lagi sampai malam. Ternyata kok duitnya sama ya gitu. Sama aja kayaknya nih penghasilannya, nggak ada bedanya. Kirain dari jam 8 sampai jam 5 hasilnya taruhlah 300.000, sampai jam 10 malam bisa 800.000, ternyata enggak. Nah, kalau gimana dengan amalan-amalan yang dianggap bisa membuka pintu rezeki, Ustaz? Ya, ketika ada dalilnya ya bisa kita percaya. Tapi misalkan kita beramal pun, beramal itu bukan dalam rangka kita mencari uang. Karena kita beribadah itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dorongan amal itu adalah ikhlas, maka Allah akan membuka pintu itu. Pintu rezeki tadi. Salah satunya adalah dengan melakukan amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya kausalitas itu ada dua. Ada yang secara kauni dan secara syar'i. Kalau kauni itu kan harus terbukti, kerja, jual buku, jual apa, asal halal, udah berduit. Nah, itu kita cari. Tapi juga sebab syar'i ini juga kita bisa tahu dari yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Tidak boleh kita mengarang-arang sendiri. Cuman ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya satu perbuatan atau satu amalan itu bisa membuka pintu rezeki, maka kita niatnya itu bukan karena kita mau mencari rezeki, tapi karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah satu dorongan yang nomor 5, nomor 4, bukan nomor 1. Dorongannya adalah nomor 1 adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, oke Ustaz. Kalau misal saya ya, saya beribadah
taruhlah untuk beramal gitu. Wah, karena saya pernah dengar dari kajian salah seorang ustadz, kalau kamu pengen misal rumah mewah, maka sedekahkan rumah kamu yang hari ini kamu punya gitu. Kalau kamu kurang rezeki, pengen sesuatu, maka bersolawatlah gitu. Jadi niat saya yang tadinya awal pengen beribadah pada Allah, akhirnya bergeser jadi minta saya bersolawat karena pengen sesuatu gitu, Ustaz. Itu mensiasatinya bagaimana, Ustaz ya? Yang jelas itu harus ditanya dari mana, dalilnya dari mana. Ketika orang memahami sedekah itu dilipat gandakan itu belum tentu berupa uang, tapi berupa pahala. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mau memberi, ya itu bukan hak kita untuk kita memberi, tapi adalah keluasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak untuk memberikan pada kita dengan perantaraan sedekah kita tadi. Bukan setiap orang yang sedekah pasti banyak, tapi ada yang dibuka sama Allah dan ada yang memang tidak diberi. Dan itu bukan sebagai salah satu ukuran. Makanya kalau kita lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, yang miskin itu banyak, tapi sama Nabi SAW tidak diberi pesan untuk supaya kamu kaya, kamu harus banyak sedekah. Nggak ada pesan itu. Nggak pernah ada dalil itu. Nggak ada. Tapi memang artinya begini nih. Artinya ketika orang itu miskin, dia bukan karena kurang sedekah. Belum tentu karena bukan kurang sedekah ya. Dan kalau kita lihat sahabat Nabi Muhammad SAW itu, mereka semua ahli tahajud, ahli ibadah. Tapi ada yang kaya, ada yang miskin. Iya betul. Iya betul. Sampai Nabi Muhammad SAW itu ketika di kota Madinah, yaitu pada malam hari ketika keluar itu terdengar suara-suara bacaan Quran yang dibaca oleh para sahabat tadi dalam tahajud mereka. Sampai Nabi SAW itu tahu, oh ini rumahnya Fulan karena suaranya Fulan. Oh ini rumahnya sahabat Fulan karena suaranya suara itu. Tahu dari suaranya. Ahli ibadah, ahli tahajud. Allah jamin surga, tapi belum tentu kaya, enggak kaya. Belum tentu kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang miskin. Ya Allah. Dan orang yang miskin itu bukan dimarahin sama Nabi. Kamu kurang sedekah, kamu kurang tahajud. Enggak ada gitu. Masya Allah. Iya, kadang mikirnya kan, apa bener nggak sih kalau kita tiba-tiba sholat, gue pengen rezeki hari ini kayak gini ya, pengen kerjaan biar gue lalu sholat itu akhirnya buat memperlancar rezeki itu kalau kita doa boleh, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu, ya Allah, minta tolong, ya Allah, minta. Cuman akhirnya ketika sholat itu menjadi goalnya adalah untuk mencari rezeki, makanya itu bahaya sekali. Karena itu adalah amalan akhirat tapi digunakan untuk tujuan dunia. Beda, artinya ketika kita minta sama Allah itu boleh. Kita pengen, ya Allah, saya minta pertolongan, ya Allah, saya tidak mampu, saya miskin. Satu hal lagi ya, perasaan saya nggak mampu, ini harus kita munculkan supaya kita mau bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang sudah merasa, yes, aku bisa, aku pasti bisa, aku kuat, aku bisa, aku mampu, aku yakin. Akhirnya itu masuk ke dalam hatinya, akhirnya dia merasa kuat. Akhirnya sama Allah pun dia nggak mau minta. Dia menganggap minta kepada Allah itu adalah sebuah kelemahan. Memang kita lemah. Kita ditipu oleh orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini kuat. Apalagi yang ngomong apa tuh, dalam sekian ratus juta sperma yang menang kita, loh. Memang kita lombanya kapan? Iya kan? Akhirnya orang men-zoom untuk yang kebaikannya, prestasinya, padahal ini lemah. Padahal kita lemah ya. Kalau tanpa Allah kita nggak ada apa-apa nih, Ustaz nih. Iya. Diri kita sendiri itu ciptaan Allah. Ketika kita, saya percaya aku bisa, aku pasti bisa. Bisa itu karena Allah. Tapi karena akhirnya dia terpompa seperti itu, maka dia merasa dirinya kuat karena dirinya memang kuat. Ternyata bukan. Tapi kita nggak sadar. Karena kita sudah merasa diri kita ini mampu melakukan segalanya.
Karena kita nggak sadar. Nah, fungsinya apa? Sholat, zikir itu fungsinya apa? Kita tanamkan kekuasaan Allah dalam hati kita. Kita tanamkan bahwa Allah itu maha kuasa. Subhanallah, Allah maha suci. Terlepas dari segala kekurangan. Nah, kita sadar loh kita ini penuh kekurangan. Kita ini penuh kelemahan. Akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi orang itu banyak yang ketika minta sama Allah itu berat. Mengakui kelemahan itu berat. Ini bahaya sekali. Enggak, saya saya lemah saya. Bahaya sekali. Payah sekali pokoknya kalau nggak Allah bantu saya buat berdiri, buat kembali ke jalan yang benar, terus saya mintanya nggak tulus, saya yakin saya masih ada di jalan yang lama gitu. Assalamualaikum. Makanya Semua kadang kita perlu Allah, semua kita perlu bantuan, kita perlu minta semua, dan kita perlu merawat perasaan lemah ini. harus dirawat ya. Iya. Kalau enggak kita nanti Biar nggak songong ya Siti. nanti kita Ya Allah. salah jalan, kita merasa. Salah satunya apa yang membuat kita jadi songong seperti itu? Kita lupa berdoa, kita dikit berdoa. Sedikit berdoa. Iya, kita meninggalkan doa, akhirnya kita merasa kuat. Karena doa itu adalah perwujudan rasa lemah diri kita di hadapan Allah SWT. Karena kalau kita punya sendiri, kita mampu, kita nggak minta. Akhirnya kita minta, karena memang ya itu kita ini lemah. Lemah, hina, miskin. Iya. Lemah, hina, Nggak punya miskin, kekuatan banyak apa-apa. banyak dosa, banyak kelemahan, nggak Banyak bisa mau apa-apa. tapi. Banyak mau. Bahkan saya berpikir ada ungkapan yang ketika kita bersujud itu kan kepala kita itu lebih rendah daripada Ada pantat kita orang tuh. kafir Quraisy yang dia ketika nggak mau Islam, kenapa? Saya tidak mau pantat saya lebih tinggi daripada kepala saya. Konyol kan? Akhirnya masuk neraka gara-gara itu. Oh dia masuk gara-gara itu kata Rasulullah tuh. Dia kafir karena memang dia tidak mau pantatnya lebih tinggi dari kepalanya. Padahal itu kan bukti bahwa manusia itu hina di hadapan Allah. Dia sujud. Iya kan, dia sujud lalu butuh pantatnya justru pantatnya aja di atas kepala dia gitu. Saking hinanya kamu gitu menurut Allah. Ini yang mesti ditanamin Ustaz ya. Iya. Dan juga yang lebih konyol lagi, dia sujud tapi dirinya merasa besar. Masih belum bisa menyelami makna sujud, belum bisa menyelami bacaan-bacaan sujud. Belum bisa tenggelam dalam sujudnya itu karena dia merasa masih besar, merasa masih kuat, masih bisa. Sujudnya ya belum menimbulkan makna bagi dirinya. Dan ini bab yang besar sekali. Ini bab atau ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam hati ini menjadi fondasi ibadah, fondasi takwa. Iya. Jadi jangan sampai kita terjebak pada dunia materialisme, faham materialisme yang terjebak. Artinya kita lihat dohirnya, fisiknya aja kita lihat. Dan ini berlaku untuk diri kita. Kita perbaiki fisik kita perbaiki penampilan kita, tapi hati kita lebih buruk daripada penampilan kita, hati kita lebih busuk daripada penampilan kita. Dengar nggak? Saya nggak bisa Ini ngomong berlaku apa-apa. buat semua, berlaku buat saya, buat semua manusia. Perlu menjaga terus hatinya. Dan termasuk juga menjaga hatinya supaya yang keyakinan-keyakinan ini menjadi kuat, menguatkan keyakinan ini. Kita berusaha untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang salah satunya tentang bab rezeki. Ya, ketika kita lihat orang yang lebih kaya, yang lebih banyak hartanya itu memang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keluasan dan kelapangan. Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan kepada mereka supaya mereka menjadi posisi seperti ini. Ya, ada timing yang tepat buat dia. Dan untuk yang dalam keadaan kesempitan itu, Ya udah, timingnya tepat buat dia supaya jadi sempit. Tapi semuanya sederhana itu tapi Ustaz. iya semuanya itu. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Orang yang diberi takdirnya itu diberi keluasan harta, Allah akan mudahkan jalannya. Orang yang ditakdirkan untuk kesempitan harta, Allah akan mudahkan jalannya menuju kesempitan. Udah. Oh berarti ketika saya kondisinya lagi sempit, berarti sabar aja dulu ya? Sabar dan minta tolong sama Allah, berdoa dan berusaha. Apa yang salah? Oh mungkin cara saya kurang bagus. Oh cara saya kurang bagus. Terus berusaha belajar untuk meningkatkan kemampuan.
untuk meningkatkan. Nah, sekarang kan orang mungkin tidak bisa menilai dirinya sendiri, maka dia mungkin minta bantuan orang lain. Ini saya bisnis saya begini, ini gimana caranya nih saya? Iya, biasanya. Mana yang salah dari bisnis kita? Oh, cari. Oh, yang salah ini. Oh, yang lemah ini. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, maka kita butuh orang lain. Tapi kalau saya makanya diri saya ini yang lemah. Semua kita lemah. Semua kita lemah. Makanya mikir kok kayaknya beberapa bulan kebelakangan ini agak sulit banget buat usaha kesini, kepentok kesini, kepentok yang ini belum kebuka, yang itu belum kebuka gitu. Padahal kebutuhan kita setiap hari dan setiap bulan itu selalu harus dipenuhi, Ustaz. Nanti akan ada nanti. Allah akan buka jalannya. Amin ya Allah. Pada saatnya. Asal kita berikhtiar, kita terus berdoa kepada Allah, kita belajar hal-hal baru yang dengan itu mungkin ya kita berusaha. Nah, usaha kita apa dengan belajar hal baru, kita bertemu dengan teman baru, kita cari seorang guru, seorang mentor tentang bisnis kita yang bisa menilai diri kita, kemudian bisa memberikan masukan-masukan. Di samping juga kita minta tolong sama Allah. Itu yang paling penting ya, minta tolong dulu sama Allah kan. Yang mesti pertama kali dilakukan harus minta tolong dulu sama Allah, baru ikhtiar yang lain. Yang dikerjakan ketika mentok. Kadang-kadang orang dia mengira bahwa doa dan usaha itu dua hal yang yang berbeda. Maksudnya jangan cuma doa doang, tapi harus usaha. Tapi usaha kita mentok udah nggak bisa. Kita doa. Nanti ketika Allah memberikan izin untuk kita nanti dibuka pintu kita, dibuka pintu penyelesaian masalah kita, nanti Allah kasih itu dengan cara yang tidak Bener Ustaz. disangka-sangka. Mungkin kita naik bus, kenalan sama orang, dapat order. Iya bener nggak tahu bener. Di sosmed kita kenalan teman, dia butuh, saya punya nih gini. Ada aja jalan itu, dan itu jalan yang mungkin bagi kita aneh. Iya, karena kita nggak pernah kepikiran bakalan sampai segitu, bakalan sampai ke jalan itu, Ustaz. Iya, tapi Allah yang sampai. Iya, Sekarang betul, kita salah naik bus kemana, tahu-tahu ketemu teman lama yang nggak ketemu akhirnya. Ya, iya benar. Itu dan itu pintu itu bukan cuma 1001, 10.001 pintu Allah bisa buka. Dari jalan yang sama sekali kita tidak sangka-sangka, nggak kita kira. Iya benar, salah satunya mungkin bisa gini Sat ya. Kayak misal contohnya nih Sat, saya kontak listrik nih suka bunyi nih Sat nih. Gitu kan udah mau habis dong berarti kan. Makanya sekarang saya mau ikhtiar nih. Naruh nomor token saya barang siapa yang membutuhkan nomor token listrik, maka ini nomor tokennya gitu. Sebenarnya nomor token saya biar diisiin gitu. Itu mah ngemis namanya. Tapi ketika itu mentok kita boleh minta ke orang, tapi jangan dibuat umum. Enggak, paling di grup aja Stat. Ayo barang siapa yang mau sedekah hari ini gitu. Sama aja. Sama aja. Minta boleh halal hukumnya. Ketika butuh, ketika kita perlu. Ada banyak cerita ya tentang boleh Stat. Keajaiban rezeki ini. Salah satu cerita yang cerita seorang, nanti ada ceritanya, ada banyak, 2 atau boleh 3 cerita. Yang satu cerita janda. Oke. Jadi ada satu orang di Mesir, seorang kakek tua. Dia punya anak perempuan yang janda. Entah karena suaminya meninggal atau suaminya sakit atau cerai atau gimana. Dia punya anak, si anak perempuan. Jadi si kakek ini dia punya cucu. Si anak sakit panas tinggi, dia tidak punya uang, dia tidak punya apa-apa, udah nyerah, semua pintu ketutup. Apa yang dilakukan? Sholat akhirnya dia. Sholat ya Allah, sholat, doa sama Allah, doa. Mungkin dia seorang kakek yang namanya udah betul-betul kepepet ya. Pepet sana sini kepepet ya. Akhirnya dia sholat. Tengah dia sholat itu tiba-tiba ada orang ketok pintu, dok, buka. Nah, siapa yang datang? Dokter datang. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Ini sakit. Oh, ini sakit. Udah, obatnya ini. Terus kemudian si dokter baca, dia minta uang. Saya tidak punya uang. Apa kamu? Malam kalau kamu sudah manggil saya sudah tidur, enak tidur, kamu saya dibangunin. Saya dibangunin ya kok, terus kok udah diperiksa, udah kasih obat kok nggak bayar. Terus ribut-ribut kan. Ada orang kata, Pak dokter, saya udah manggil kok nggak datang ke sini. Salah rumah. Dokternya bisa salah rumah. Akhirnya terus kaget loh. Tadi yang manggil siapa? Saya yang manggil dokter. Oh ternyata di satu apartemen yang manggil itu orang lain.
Ya Karena si dokter di malam dia udah setengah ngantuk kan, salah masuk. Rezekinya sih orang tadi ya. Dituntun sama Allah, gerakin sama Iya. digerakin sama Allah. Ada orang lain yang panasnya tinggi, panggil datang. Salah masuk karena dia udah ngantuk ya. Masya Allah. Gitu. Itu Allah yang buat ngantuk Ustaz. Kenapa kita harus nunggu kepepet dulu? Padahal sholat itu amal ibadah. Dan kalau kita kerjakan, itu kita bisa ya tingkatkan derajat kita di sisi Allah. Kita doa pun itu. Kenapa kita harus mepet dulu? Kepepet dulu kita ketika longgar ini kita berbanyak. Emang susah ya kalau banyak sholat itu bukan satu hal yang mudah. Bayangan malam hari udah dia nggak tahu, dia nggak kenal dokter, udah dia mau manggil dokter, dia sudah nggak punya duit. Duit nggak ada kan? Nggak ada duit. Mau manggil dokter malam-malam, mau bayar pakai apa? Ya udah doa dah pasrah sama Allah. Tapi Allah datengin akhirnya. Allah, orang yang di satu apartemen ada yang sakit, dia yang telepon dokter karena malam-malam dokternya ngantuk, salah masuk rumah. Akhirnya dia yang menang banyak ya, gara-gara sholat tadi. Kaget dulu, ini kenapa? Akhirnya dia sudah biar nggak usah bayar. Ya Allah, yang salah saya kata dokter, yang salah saya salah masuk rumah gitu. Tapi Itu siapa yang manggil? Coba Allah yang manggil. ya, saya sepakat itu Sat. Nah berarti bisa disimpulkan bahwa ketika kita udah pada kondisi terjepit, kondisi mentok, baru Allah Jangan tolong nunggu, jangan nunggu kepepet. Iya, maksudnya kita tetap nunggu kita tetap beribadah. Kita sholat, kita minta sama Allah. Tapi kadang mungkin pertolongan itu ada di saat kita Nggak harus. mentok gitu. Nggak harus. Karena mindset saya gini, ketika saya lagi Allah belum tolong hari ini, Allah belum tolong besok, Allah belum tolong besok, mungkin belum ketemu mentoknya saya gitu. Kita yang belum minta. Kita kadang minta, kita nunggu kepepet, nunggu kepentok, nunggu kejedot dulu kita baru minta. Salah. Ini belum kejedotnya sudah minta mulu Ustaz. Ya. Belum kejedotnya udah minta mulu, tapi emang pilih Allah belum kasih gitu. Udah terserah Allah. Yang penting kita dengan kita minta, kita udah menang. Kita sudah berdoa. Iya, Chan. Tapi begini, ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kita nasta'in doang tapi tidak na'budu. Iya. Minta sama Allah terus minta sama Allah tapi kurang ibadahnya. Yang haram masih disikat, yang halal arti masih mau enggak, karena berarti bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iyyaka nasta'in aja. Ya kena budunya enggak nih. Ya salah itu. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah, minta bantuan Allah, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bukan hanya minta saja tapi tidak beribadah. Bukan hanya beribadah saja tapi kita tidak minta. Dan yang kedua, ada seorang perempuan di negeri Arab ini yang bercerita adalah seorang imam masjid yang menjadi imam di masjid di kampung tempat perempuan itu tinggal. Ada perempuan, dia ditinggal mati suaminya, menjadi janda, seorang muda. Kemudian dia ada anak yang harus dia tanggung. Dia tiap Jumat dia mengemis di masjid. Mengemis di masjid. Dia minta uang ke Jamaah-jamaah itu. jamaah, terus dia minta uang, imam masjid juga minta, ada jatah zakat atau apa. Dinasihati oleh sang imam. Pada satu kali dia datang ke masjid, dia beri nasihat oleh sang imam, dan dengarkan, si perempuan tadi bukan kemudian Pak, saya datang meminta uang dan nasihat nggak bisa buat beli beras. Ya, bahasanya begitu deh. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Dia malah nggak ngomong gitu. Diberi nasihat oleh sang imam, suruh memperbanyak beristighfar, memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Beristighfarnya adalah menghapuskan dosa, dan la haula wala quwata illa billah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu susah. menyelesaikan masalah. Dan dua kalimat ini maknanya luar biasa besar, luar biasa dahsyat, luar biasa. Sayang kita baca dikit-dikit ini tanpa kita tahu makna. Iya bener Sat. Kita tidak menghargai kalimat-kalimat itu. Jadi karena kalimat itu mudah, kemudian ringan, akhirnya kita anggap remeh. Padahal itu kalimat-kalimat itu ya kalimat-kalimat yang ringan, mudah, tapi maknanya besar. Dan ini merupakan sebuah karunia dari Allah
Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita karunia tentang kalimat-kalimat yang pendek tapi fadilahnya begitu besar dan pahalanya begitu besar dan ringan. Karena pendek itu akhirnya kita remehkan dan kita tidak mau gali apa maknanya. Mengapa kalimat-kalimat pendek itu bisa punya makna yang luar biasa? Justru akhirnya kita kadang suka mencari hal yang lebih berat, lebih menyulitkan, tapi nggak berdalil seperti tadi. Karena apa? Orang yang meninggalkan ajaran Allah akan mencari ajaran yang lain. Aduh, repot juga dong. Kenapa kita nggak mau cari yang dari Allah gitu loh, yang sudah jelas? Apa karena pendek terus kita ini kurang mantep? Bisa jadi. Ya karena kurang mantep karena kita nggak mau gali isinya, nggak pernah mau gali maknanya, tidak mau menghayati isinya. Akhirnya ya rasanya ya kurang mantep tadi. Lapar jiwa ini, harusnya bisa kenyang jiwa ini dengan kalimat-kalimat yang pendek dan langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Malah akhirnya cari yang jalan yang susah, akhirnya ke dukun, akhirnya ke sini melakukan A, B, C, D, E dan sebagainya, ritual yang nggak jelas itu. Akhirnya ada yang juga yang mau menyembah setan, minta sama setan. Banyak itu Ustaz. Banyak itu yang begitu akhirnya karena nggak nemu solusi, akhirnya dia cari solusi yang dari bisikan-bisikan setan itu. Banyak itu. Ya mudah-mudahan saya dan kawan-kawan yang nonton termasuk Ustadz juga nggak sampai pada kondisi-kondisi tersebut Ustadz ya. Amin ya Allah. Amin ya, mudah-mudahan Allah ngejaga kita. Amin insyaallah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah. Ini teman-teman, jadi perihal rezeki itu sih sebenarnya dari poin yang Ustadz sampaikan tadi, nggak usah takut gitu intinya. Maksudnya rezeki itu nggak akan ketukar Ustadz ya. Nggak akan ketukar selamanya. Rezeki itu nggak akan ketukar. Jadi apa yang kita usahakan selama itu masih di jalan yang Allah ridhoi, insya Allah kalau belum Allah kasih maka bersabarlah. Dan setiap keputusan Allah saya yakin itu keputusan yang paling terbaik udah. Kalau Allah nggak kasih saya saat ini jalan keluar yang saya rasa kayaknya belum dapat jalan keluar, itu pasti hal yang paling baik menurut Allah. Allah mau kasih saya sabaran yang lebih, Allah mau kasih teman-teman kesabaran yang lebih juga. Yang jelas ya masih terus diuji. Betul. Entah sampai kapan kita nggak tahu, karena kita ini manusia, kita ini hamba. Yang menguji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Dan orang diuji dengan kadar yang berbeda-beda. Ya. Ada yang diuji dengan kemudahan, ada yang diuji dengan kesulitan. Semuanya ujian. Ya, jadi jangan sampai orang yang kebetulan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan, kemudahan itu kemudian merasa bebas dari ujian. Salah. Itu juga bentuk ujian juga. Harta dia bentuk ujian. Iya, ujian juga. Yes. Kalau orang yang diberi kesempitan tadi, dia diuji dengan kesabaran. Diuji apakah dia bersabar. Kalau yang dengan kelapangan tadi diuji dengan syukur. Kalau dia bersyukur akan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka pintu-pintu nikmat. Nah, kalau dia kufur ya mungkin dia tetap aja nikmatnya, tapi ya gagal dia dalam ujian itu. Ketika dia kufur, ketika dia ingkar, ketika dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lengkap teman-teman ya. Jadi kalau kita dalam kondisi sempit hari ini ya udah, berarti disabarin aja dulu. Nanti Allah kasih pertolongan dan sabar dan berdoa. Ya, sabar dan berdoa. Ya, terus berdoa. Jangan putus asa dalam berdoa, jangan menyerah dalam berdoa, terus. Siap Ustadz, Masya Allah. Gimana itu kameramen? Siap ya? Nanti bengong aja. Kagak dibales, biar tektokan gitu, Cang. Biar gak aku amat. Oke lah teman-teman ya. Masya Allah nih, dari tadi setiap kalau ketemu Ustadz Syarif, daging-daging yang bisa kita ambil. Ini nasihat yang paling berharga sih sebenarnya, karena perihal rezeki itu kadang orang suka ketakutan banget, padahal seperti yang tadi Ustadz sampaikan, rezeki nggak akan pernah ketukar. Justru kita harus mengkhawatirkan amal ibadah kita yang nggak ada jaminannya dari Allah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Ustadz. Sama-sama ya. Udah mampir-mampir ke studio kita lagi, Masya Allah. Jangan kapok ya Ustadz ya. Besok disiapin mandi yang beneran, jangan kebuli doang. Oke, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan di-share ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.